Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada umumnya bila kita memilih teman, pasti kita akan memilih teman yang baik dan berusaha menjauhi teman yang buruk atau jahat, dan kita anggap pendosa. Sebagai contoh, seorang ibu menyuruh anaknya untuk tidak bergaul dengan anak dari seorang pencuri atau anak dari seorang yang keluarganya broken home. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini sabda Allah mengisahkan Matius sebagai pemungut cukai yang mengikuti Yesus. Dikisahkan bahwa Yesus mendekati Matius dan mengajak Matius untuk mengikutinya. Selain mengajak Matius, Yesus dan murid-muridnya juga makan di rumah Matius bersama dengan orang berdosa. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, bila kita mengamati bacaan hari ini, sekilas mungkin kita akan bertanya seperti orang Farisi, mengapa Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Bukankah seharusnya Yesus menjauhi orang berdosa? Pada umumnya kita memiliki pemikiran bahwa setiap orang pasti hanya ingin mendekati orang yang baik dan menjauhi yang jahat dan berdosa. Berbeda halnya dengan Yesus. Yesus justru mendekati dan merangkul orang-orang berdosa. Dengan tegas Yesus menyatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita renungkan bersama dari sabda Allah hari ini? Kita sering menilai orang lain dari luarnya tanpa mencari tahu motivasi tindakan seseorang. Sebagai contoh, kita sering melihat bahwa seorang pencuri adalah orang yang jahat tanpa mencari tahu motivasi orang itu mencuri. Akhirnya kita sering membuat kesimpulan atau stigma berdasarkan pemikiran kita. Memang kita tahu
bahwa mencuri adalah tindakan yang salah. Akan tetapi kita juga harus tahu bahwa apa yang membuat seseorang bisa menjadi seorang pencuri. Yesus hari ini mengajarkan pada kita bahwa setiap dari kita hendaknya berusaha untuk merangkul setiap orang dan mengajak seseorang untuk selalu berbuat baik serta bertobat, sehingga orang tidak langsung merasa ditinggalkan dan diasingkan hanya karena satu kesalahan. Yesus sendiri dengan tegas menyatakan bahwa kehadirannya bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, hari ini Tuhan mengajak kita untuk berusaha mengampuni sesama kita yang berbuat salah dan dosa pada kita. Tuhan juga mengajak kita untuk tetap peduli dengan sesama kita, terutama bagi mereka yang belum menemukan jalan hidup yang benar dalam hidupnya, sehingga kita dan sesama kita dapat meraih kebahagiaan bersama yang berasal dari Tuhan kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menaungi kami, agar kami sanggup mengampuni sesama kami, seperti Engkau mengasihani dan menolong kami dari dosa-dosa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.